Program-program pro rakyat, di antaranya makanan bergizi. Banyak juga yang mengatakan makanan bergizi ini tidak penting. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Presiden, bagi orang-orang susah seperti saya yang pernah sekolah busung lapar, ini program ini sangat mulia. Kami merasa nyaman bekerja dengan Bapak Presiden, karena kami tahu betul sesungguhnya Bapak Presiden Ketua Umum Gerindra, tapi mungkin lebih paham Golkar daripada saya. Bayangkan sebuah negara di mana posisi menteri, jabatan yang seharusnya diisi oleh orang-orang terbaik bangsa, justru diberikan kepada seseorang, bukan karena ia paling berkompeten, tetapi karena ia paling pandai memuji, di mana karir seseorang melesat bukan karena prestasi yang cemerlang, tetapi karena ia tahu persis kapan harus tertawa, kapan harus mengangguk, dan kata-kata apa yang ingin didengar oleh sang penguasa. Ini bukan dongeng, ini adalah realitas sistem politik Indonesia hari ini, dan tidak ada sosok yang lebih merepresentasikan fenomena ini selain Bahlil Lahadalia. Seorang pria yang dalam waktu singkat berhasil melompat dari jalanan daerah hingga menguasai kementerian paling strategis di negara ini, bukan dengan keahlian teknis yang luar biasa, tetapi dengan satu kemampuan yang sangat sempurna, yaitu menjilat. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersedia mundur jika Indonesia tidak masuk dalam 50 besar peringkat kemudahan berusaha pada tahun 2023. Sampai saat ini Indonesia masih menduduki posisi ke-73 dalam hal kemudahan berusaha. Untuk memahami bagaimana sistem patronase bekerja di Indonesia, kita harus melihat perjalanan karir Bahlil Lahadalia yang sangat tidak biasa. Ini bukan cerita tentang seseorang yang naik karena kerja keras bertahun-tahun atau pencapaian gemilang di bidangnya. Ini adalah cerita tentang bagaimana kedekatan dengan penguasa bisa mengubah nasib seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Bahlil memulai dari latar belakang yang sangat sederhana. Ia pernah menjadi sopir angkutan umum di masa mudanya, sebuah pekerjaan yang keras dan jauh dari glamor dunia politik Jakarta. Namun lompatan karirnya dimulai ketika ia masuk ke dalam organisasi pengusaha, khususnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. HIPMI bukan sekadar organisasi bisnis. Dalam ekosistem politik Indonesia, HIPMI adalah gerbang masuk menuju lingkaran kekuasaan. Disinilah para pengusaha muda bertemu dengan pejabat tinggi, disinilah jaringan politik dibangun, dan disinilah loyalitas kepada rejim yang berkuasa mulai ditunjukkan. Ketika Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI pada periode 2015-2018, ia tidak sekadar memimpin organisasi pengusaha, ia mempromosikan dirinya sebagai penghubung antara dunia bisnis dan istana. Sebuah peran yang sangat strategis menjelang pemilihan presiden 2019. Dan disinilah keahlian sesungguhnya Bahlil mulai terlihat. Bukan keahlian dalam membangun bisnis atau menciptakan lapangan kerja, tetapi keahlian dalam membaca arah angin politik dan memposisikan diri di sisi yang tepat. Ketika Presiden Jokowi membutuhkan dukungan dari kalangan pengusaha untuk memenangkan pemilihan presiden, Bahlil dengan cepat memobilisasi HIPMI untuk mendukung pertahanan. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga berperan dalam menggalang dana dan membangun narasi bahwa dunia usaha ada di belakang pemerintahan Jokowi. Hasilnya, segera setelah Jokowi memenangkan pemilihan presiden 2019, Bahlil diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang kemudian ditingkatkan menjadi Kementerian Investasi pada tahun 2020. Dalam waktu singkat, seorang yang tidak memiliki latar belakang birokrasi atau pendidikan khusus di bidang investasi dan ekonomi makro tiba-tiba mengendalikan pintu masuk investasi asing ke Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2024, di tengah pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo Subianto, Bahlil tidak hanya bertahan, tetapi justru naik lagi. Ia dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengendalikan sektor yang sangat strategis dan penuh dengan kepentingan ekonomi bernilai triliunan rupiah. Dan seolah itu belum cukup, pada Desember 2024, Bahlil terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik terbesar dan tertua di Indonesia, mengalahkan kandidat-kandidat lain yang memiliki pengalaman politik jauh lebih panjang. Dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun, seorang mantan sopir angkot telah menguasai kementerian strategis dan memimpin partai besar. Sudah 6 Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Pertanyaannya sangat sederhana, apa yang membuat seseorang bisa naik secepat itu?
Jawabannya terletak pada satu kemampuan yang Bahlil kuasai dengan sangat sempurna, kemampuan untuk membuat penguasa merasa nyaman. Dalam dunia politik Indonesia ada satu hukum tak tertulis yang sangat jelas. Mereka yang terlalu kritis akan disingkirkan, sementara mereka yang selalu memuji akan dipertahankan. Tentu saja Bahlil memahami hukum ini dengan sangat baik. Jika kita mengamati gaya komunikasi Bahlil di depan publik, terutama ketika ia berada di hadapan presiden atau pejabat tinggi lainnya, ada pola yang sangat konsisten ia pakai. Ia selalu terlihat paling ekspresif, paling antusias, dan paling loyal. Dalam sebuah pernyataan publik yang terekam, Bahlil dengan penuh keyakinan menyatakan, Saya melihat dari pidato-pidato capres yang ada, yang sering bicara tentang hilirisasi, yang betul-betul detail untuk menuju Indonesia emas di saat itu adalah usia kalian. Ya mohon maaf, saya harus berani mengatakan itu hanya capres Pak Prabowo Subianto. Karena programnya Pak Prabowo sama dengan programnya Pak Jokowi, gitu loh. Atau yang lain muciplak, nggak tahu jalan ceritanya. Dan ini teman-teman membutuhkan nasionalisme yang kuat, integritas yang kuat, pemimpin sejati yang tidak boleh diatur oleh siapapun dari negara manapun. Dan menurut saya figur itu ada pada Pak Prabowo. pernyataan seperti ini dalam konteks politik normal mungkin hanya dianggap sebagai dukungan politik biasa. Namun yang menarik adalah pola berulangnya. Bahlil bukan hanya memuji satu kali, tetapi hampir setiap kali ia bicara di depan publik, ia selalu menempatkan pemimpin sebagai sosok yang sempurna, yang paling layak, yang paling kuat, yang paling dipuji. Lebih dari itu, gaya tubuh dan ekspresi wajah Bahlil ketika berada di dekat presiden sangat berbeda dengan pejabat lainnya. Ia tertawa lebih keras, mengangguk lebih sering, dan menunjukkan antusiasme yang hampir berlebihan. Dalam beberapa kesempatan ketika presiden melontarkan candaan atau bahkan sindiran, Bahlil selalu orang pertama yang tertawa, menunjukkan bahwa ia tidak pernah merasa tersinggung atau terancam. Dalam ilmu komunikasi politik, perilaku seperti ini disebut sebagai performative loyalty atau loyalitas yang dipertunjukkan. Ini bukan sekadar kesetiaan politik yang wajar antara bawahan dan atasan, tetapi sebuah pertunjukan yang disengaja untuk mengirimkan pesan, saya tidak berbahaya bagi Anda, saya tidak akan pernah mengkritik Anda, saya ada di sini untuk mendukung Anda apapun yang terjadi. Dan strategi ini terbukti sangat efektif. Dalam sistem politik yang sangat bergantung pada hubungan personal dan kepercayaan, seorang pemimpin cenderung memilih orang-orang yang membuat mereka merasa aman, bukan orang yang paling pintar, tetapi orang yang paling tidak mengancam, bukan orang yang paling kritis, tetapi orang yang sangat patuh. Bahlil memahami dinamika ini dengan sangat baik. Ia tidak berusaha menjadi ahli energi terbaik atau ekonomi paling brilian. Ia berusaha menjadi orang yang paling bisa dipercaya oleh penguasa untuk tidak membuat masalah, untuk selalu mendukung keputusan pemimpin, dan untuk menjadi juru bicara yang loyal di depan publik. Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Fedi R. Hadiz yang berjudul Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, dijelaskan bahwa dalam sistem politik patronase, hubungan personal antara patron dan klien seringkali lebih menentukan distribusi kekuasaan daripada kompetensi teknis atau prestasi kerja. Seseorang bisa naik jabatan bukan karena ia mampu menyelesaikan masalah publik dengan baik, tetapi karena ia mampu menjaga hubungan baik dengan patron. Bahlil adalah contoh sempurna dari teori ini. Karirnya tidak dibangun atas dasar publikasi akademis, prestasi manajerial di sektor swasta, atau pencapaian konkret dalam menyelesaikan masalah publik. Karirnya dibangun atas dasar kedekatan dengan penguasa dan kemampuan untuk selalu berada di sisi yang benar pada waktu yang tepat. Akibatnya ketika ada masalah di lapangan, informasi yang sampai ke pemimpin sudah disaring sedemikian rupa sehingga yang tersisa hanya kabar baik. Rakyat mungkin menderita, listrik mungkin padam, investasi mungkin macet, tetapi laporan yang naik ke atas selalu terdengar meyakinkan. Semua terkendali, target tercapai, program berjalan lancar. Inilah mengapa budaya menjilat bukan hanya masalah etika atau estetika politik. Ini adalah masalah struktural yang merusak tata kelola pemerintahan. Fenomena Bahlil tidak bisa dipahami hanya sebagai kisah satu orang yang pandai bermanuver. Ia adalah produk dari sistem politik Indonesia yang secara struktural lebih menghargai kepatuhan daripada kompetensi, lebih mengutamakan loyalitas daripada integritas. Dalam sistem merit yang sehat, jabatan publik seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kualifikasi terbaik,
Ada proses seleksi yang transparan, ada penilaian berbasis kinerja, ada mekanisme akuntabilitas yang jelas. Seseorang yang menjadi menteri seharusnya adalah ahli di bidangnya, memiliki rekam jejak yang terbukti, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Namun dalam sistem patronase, logika yang bekerja sangatlah berbeda. Jabatan bukan diberikan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kedekatan dengan patron. Kenaikan karir bukan ditentukan oleh prestasi kerja, tetapi oleh loyalitas politik. Dan yang paling penting, seseorang tidak perlu menjadi yang terbaik di bidangnya. Ia hanya perlu menjadi orang yang paling bisa dipercaya untuk tidak mengkhianati seorang pemimpin. Dalam konteks inilah kita harus memahami mengapa Bahlil bisa terus naik meskipun banyak pihak mempertanyakan kompetensinya. Bukan karena ia terbukti berhasil menyelesaikan masalah publik dengan gemilang, tetapi karena ia terbukti loyal kepada siapapun yang berkuasa. Ketika Jokowi berkuasa, Bahlil mendukung Jokowi. Ketika Prabowo naik, Bahlil dengan mulus beralih mendukung Prabowo. Tidak ada konflik, tidak ada drama, dan tidak ada pertanyaan ideologis. Yang ada hanya pragmatisme murni. Siapa yang berkuasa, dialah yang harus didukung. Fleksibilitas politik semacam ini dalam sistem patronase adalah aset yang sangat berharga. Seorang politisi yang terlalu ideologis atau terlalu kaku akan kesulitan bertahan ketika angin politik berubah. Tetapi seorang seperti Bahlil yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat, yang bisa mengubah arah dukungan tanpa beban moral, akan selalu menemukan tempat di struktur kekuasaan yang baru. Dan inilah yang membuat sistem ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Ketika jabatan publik tidak lagi diisi oleh orang-orang terbaik, tetapi oleh orang-orang yang paling patuh, maka kualitas kebijakan publik akan terus menurun. Rakyat tidak mendapatkan pelayanan dari pejabat yang kompeten, tetapi dari pejabat yang pandai menyenangkan atasan. Lebih jauh lagi, sistem ini menciptakan disensitif bagi orang-orang yang benar-benar kompeten dan berintegritas untuk masuk ke dalam pemerintahan. Mengapa seseorang harus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, dan membangun rekam jejak yang baik, jika pada akhirnya yang naik adalah orang-orang yang paling pandai memuji? Akibatnya terjadi apa yang dalam ilmu administrasi publik disebut sebagai adverse selection. Orang-orang terbaik memilih untuk tidak masuk ke dalam sistem, sementara yang masuk adalah mereka yang paling oportunis dan paling tidak memiliki prinsip. Pada akhirnya Bahlil Lahadalia bukanlah anomali pemerintahan. Ia adalah cermin yang sangat jelas dari sistem politik Indonesia yang sudah sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas. Ia bukan satu-satunya pejabat yang naik karena kedekatan dengan penguasa. Ia bukan satu-satunya menteri yang lebih pandai memuji daripada bekerja. Dan ia pasti bukan orang terakhir yang akan menggunakan strategi yang sama untuk naik ke puncak kekuasaan. Selama sistem politik kita masih sangat bergantung pada hubungan personal, selama jabatan publik masih diperlakukan sebagai hadiah untuk loyalitas politik, dan selama kita masih lebih menghargai kepatuhan daripada kompetensi, maka akan selalu ada Bahlil-Bahlil yang lain. Yang membuat fenomena ini semakin tragis adalah bahwa masyarakat Indonesia seolah sudah menerima ini sebagai kewajaran. Kita tidak lagi terkejut ketika seorang menteri tidak memiliki latar belakang di bidang yang ia pimpin. Kita tidak lagi protes ketika jabatan strategis diberikan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak kompeten. Kita sudah lelah, kita sudah pasrah, dan sudah menganggap bahwa inilah cara politik bekerja. Tetapi kita tidak boleh menerima ini sebagai normal. Karena setiap kali kita membiarkan seorang penjilat naik ke posisi kekuasaan, kita sedang mengorbankan masa depan bangsa ini. Setiap kali kita diam ketika kompetensi dikalahkan oleh loyalitas, kita sedang merusak fondasi demokrasi yang seharusnya kita jaga. Bahlil mungkin akan terus naik, mungkin ia akan menjadi wakil presiden, mungkin bahkan presiden suatu hari nanti. Dalam sistem yang rusak, apapun mungkin terjadi. Tetapi yang pasti adalah ini, selama kita masih memiliki sistem di mana menjilat lebih berharga daripada kompetensi, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Kita akan terus dipimpin oleh orang-orang yang pandai memuji, bukan oleh orang-orang yang pandai memimpin. Dan rakyat akan terus membayar harga dari sistem yang membusuk ini. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah kita akan terus diam dan menerima ini? Atau apakah kita akan mulai menuntut sistem yang lebih baik, sistem yang menghargai kompetensi, yang menghormati integritas, dan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elit politik?